Kapan lagi mereka itu menunjukkan ajaran itu ke kehidupan sehari-hari? Tahun ke tahun, coba lihat channel-channel mereka, pasti mengenai ajaran doktrin-doktrin terus yang dibahas. Tapi bagaimana mengimplementasikan ajaran Kristus itu sendiri ke kehidupan sehari-hari? Nol, nol besar. Coba saya berani taruhan deh, kalau ada di suatu daerah tinggal orang Katolik dan orang Protestan ini, pasti cara hidupnya berbeda. Saya jamin itu. Karena kita itu kan sekarang itu dalam diskusi-diskusi lingkungan itu kan sudah diajarkan bagaimana menerjemahkan kitab suci itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita mencari dari kitab suci itu sebenarnya dalam konteks sekarang ini ya, beda dalam konteks zaman dahulu memang teologinya harus dapat, makanya kita harus merujuk kepada ajaran awal. Ya kan, kalau masalah ajaran teologi, ajaran Kristus itu sendiri itu kan harus merujuk kepada awal. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita bebas menerjemahkannya. Kita baca kitab suci, kita menerjemahkan sendiri, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat kitab suci ini. Setelah itu Tuhan menginginkan apa yang Tuhan inginkan saya lakukan melalui kitab suci ini. Lalu laksanakan. Kan itu konteksnya kita zaman sekarang ini. Kita tidak diribetkan lagi untuk masalah doktrin-doktrin itu. Itu mau udah zaman-zaman dulu. Itu mah bapak-bapak gereja kita sudah merumuskan itu semua. Kalau mereka menolak itu terserah mereka, silahkan. Buka ajaran kalian yang baru, tapi jangan menyentuh ajaran Kristen awal. Itu saja kok. Kita ini nggak ribet-ribet amat. Menjadi orang Katolik itu memang susah. Tetapi setelah menjadi orang Katolik itu nikmat. Begitu, bro. Luar biasa. Saya setuju. Ya. Oke. Baik. Silakan Paman ALS. Iya, Bro G. Jadi sebenarnya kan intinya adalah seperti tadi ada diangkat juga ya di live chat oleh si Bro Agil ya, adalah bagaimana mengenal Yesus Kristus, kan intinya kan di situ. Di Yohanes 17:3 itu kan. Nah, persoalannya apakah sang penuding ini mengenal Yesus Kristus dengan baik atau dengan benar? Nah, ternyata kan tidak. Karena dia menyangkali apa yang Yesus Kristus perintahkan. Bahwa Rasul Petruslah adalah penggembala daripada umatku, daripada gerejaku yang mengembara di bumi ini. Nah, kalau dia mengenal Yesus Kristus seperti itu, maka tidak mungkin dia akan membuat pernyataan yang sudah dia lontarkan, bahwa pengganti Rasul Petrus bukanlah pemimpin, bukanlah gembala daripada umat Kristen. Nah, ini persoalannya kan di persoalan mengenal. Sama juga dengan para polemikus atau si Agil ini. Dia kan juga tidak mengenal, makanya dia kan amburadul dia. Yang dia ketahui adalah si Isa AS. Si Isa alaihi salam, Isa yang masih membutuhkan keselamatan, kan menjadi ngawur kan. Atau dia hanya mengenal bahwa si Isa yang lahir di bawah pohon korma. Dia hanya mengenal si Isa yang keponakannya Harun, cucunya Imron. Dia hanya mengenal si Isa yang nanti datang untuk bunuh babi, patahkan salib, terus menghilangkan jizyah. Nah, itu yang dia kenal. Nah, sementara yang diperintahkan dalam Yohanes 17:3 harus mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa itu sendiri. Nah, seperti apakah Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa? Nah, kita mulai melihat pertama ya, sudah diwartakan oleh malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu Tuhan Kristus di kota Daud, kan seperti itu. Nah, itu kita harus kenal dulu ya, Yesus Kristus itu ya, rupanya Yesus Kristus adalah Tuhan penyelamat yang lahir di kota Daud, Bethlehem, Palungan. Nah, kemudian kita mengenal Yesus Kristus itu seperti apa? Oh, dia adalah roti yang turun dari langit, yang dari surga. Dia adalah firman yang menjadi manusia, yang kemudian tinggal
kita, Immanuel, kemudian adalah penyelamat, dia kemudian adalah penebus, dia adalah Tuhan, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya kita selamat kecuali dalam nama Yesus Kristus. Nah, itulah maksudnya dari 17:3. Mengenal enggak? Kamu kenal enggak Yesus Kristus? Nah, itu Agil maksudnya seperti itu. Jadi Agil hanya terperangkap di kata utusan. Kemudian Agil mulai mengembangkan dengan pola pikir Agil yang terkontaminasi oleh apa yang Agil yakini dalam Al-Quran. Kita berbeda, Bro Agil. Anda mengimani Isa alaihissalam, Isa yang masih butuh keselamatan, sementara kami mengenal Yesus Kristus adalah sang juru selamat itu sendiri. Kita sudah beda di sini, Agil. Agil, Anda mengimani Isa yang masih butuh keselamatan itu lahir di bawah pohon kurma. Ternyata Yesus Kristus kita tidak seperti itu, Bro Agil. Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Ada ibunya. Bahkan ada ayah yang merupakan tunangan daripada ibunya. Santo Yosef ada di situ hadir. Sementara Isa yang Anda kenal, itu lahir di bawah pohon korma, tidak jelas pohon korma yang mana. Kemudian Isa yang Anda kenal itu ternyata merupakan keponakan dari Harun. Isa yang Anda kenal itu ternyata masih dalam momongan diberikan sebuah kitab yang namanya Injil. Nah, itu yang Anda kenal. Jadi silahkan Anda mengenal Isa Anda dengan berbagai macam hal-hal tersebut. Silahkan, Bro Agil. Itu tidak ada kita mengkomplain ataupun menyalahkan itu ataupun mengkoreksi itu. Tidak perlu kita melakukan itu. Karena apa? Karena Yesus Kristus yang kita kenal, yang diajarkan oleh gereja, yang sebagaimana diwartakan oleh para rasul, itu adalah Yesus Kristus yang sesuai dengan sejarah, yang terdokumentasi dalam sejarah umat manusia. Nah, Yesus Kristus yang kita kenal itu mengatakan kepada Rasul Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, sayang, perintah ini tidak dianggap ataupun perintah ini ditolak oleh sang pendeta yang berkomentar ini. Jadi sekali lagi, Bro Agil, Anda terjebak dalam memahami Yohanes 17:3. Anda hanya terperangkap dari kata-kata utus yang diutus. Tetapi sebenarnya intinya adalah mengenal Yesus Kristus. Apakah Anda sudah mengenal Yesus Kristus? Tidak. Anda tidak mengenal dia. Bahkan kitab Anda pun sendiri tidak mengenal. Yang Anda ketahui, yang Anda kenal adalah Isa AS, yang sama sekali bukanlah Yesus Kristus, yang menyejarah Yesus Kristus yang pernah hadir dalam sejarah manusia. Mungkin sementara demikian, Bro, ya. Ya, terima kasih Paman ALS. Saya berikan lagi kepada Paman WS. Ya, silakan Paman. Ya, tadi udah banyak ya dijelaskan dengan Bro Gea juga, RK juga, ALS juga. Jadi begini, memang dari masa rasul-rasul zaman Yesus masih hidup, itu memang ada dua tempat di mana yang disebut gereja timur adalah gereja yang berada di Yerusalem. Sedangkan Petrus itu pergi ke Roma bersama dengan Paulus, dan juga Yohanes waktu itu juga sempat pergi ke Roma ya. Sehingga tahun 60 zaman kehidupan Kaisaran Nero, banyak sekali rasul-rasul itu dan pengikut-pengikut Yesus, umat-umat gereja pada awal-awal itu digenosida di sana. Maaf jika saya menggunakan kata-kata itu. Cuma begini, memang ada untuk selanjutnya di gereja barat itu yang sekarang kita kenal sebagai Katolik Roma. Sedangkan gereja timur yang sekarang kita kenal sebagai Ortodok atau Ortodok Timur. Nanti tolong dikoreksi. Karena memang di gereja timur sendiri mereka itu lebih memilih pada struktur atau hierarki gereja dalam bentuk sinode-sinode. Jadi mereka tidak mengambil apa yang di gereja barat lakukan, yaitu berbentuk kepemimpinan yang tertinggi adalah paus atau yang disebut sebagai penerus Petrus. Nah, memang tidak dipungkiri bahwa paus ini dulu pernah mempunyai masa kelam. Saya tidak mengerti apa latar belakang orang ini berbicara seperti itu. Tapi apa yang saya lihat di dunia internet, memang ada beberapa denom-denom gereja Protestan yang masih memiliki semacam kayak kepahitan akan paus, ya. Memang kalau kita lihat dari sejarahnya seperti Paus Clement ke-7 apa ke-8 ya, ke-7 kalau nggak salah, yang di zaman
awal-awal gereja reformasi paus ini lebih pro kepada Protestan, atau mungkin paus ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kurang mengenakan atau yang bisa dipakai sebagai propaganda sebagai anti Katolik. Tapi begini, saya ambil analogi cerita lah. Saya ambil satu cerita. Saya anak milenial kelahiran tahun 2000, saya tinggal di Suriname. Ya, saya memiliki darah Indonesia. Nah, orang tua saya di tahun 1850, jadi jauh sekali nenek moyang saya, itu mempunyai masalah dengan salah satu suku yang ada di Indonesia. Lalu ketika saya lihat ada suku yang dikatakan oleh nenek moyang saya pernah berantem, mungkin karena nenek moyang saya kambingnya diambil, akhirnya nenek moyang saya berantem, dan akhirnya nenek moyang saya itu kasih masukan bahwa suku X ini orang jahat. Nah, ketika setelah ratusan tahun, mungkin 200 tahun setelah nenek moyang saya meninggal, saya ketemu suku X yang diceritakan turun-menurun oleh orang tua saya, nenek saya, kakek saya, dan nenek moyang saya. Dan saya masih memiliki rasa kepahitan karena dulu nenek moyang saya itu dijahatin sama si suku X. Jadi ketika saya melihat suku X entah di Amerika, entah di mana, itu saya memiliki kepahitan. Saya memiliki kebencian. Padahal itu saya tidak ada di situ. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya solidaritas yang salah kaprah gitu. Simpati yang salah kaprah karena itu udah jauh sekali yang terjadi, entah kapan kita tidak tahu, kita belum lahir waktu itu. Bahkan mungkin waktu kejadian masalah bentrokan antara Protestan dengan Katolik pada tahun 1500 maupun sampai 1800 itu kita tidak hidup. Bahkan mungkin bukan di Indonesia kejadian itu, tapi kita yang hidup di tahun 2020 atau 2000 atau 1900 kemudian, kita merasa seolah-olah kita ikut berada di dalam kondisi itu. Kita ikut berada dalam perselisihan itu.